Jalan. Alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini ada autoclave, inkubator, kaca arloji, beker glass, Erlenmeyer, batang pengaduk, sendok porselen, pipet tetes, tali benang, kain lap, cawan petri, suntik, botol vial. Dan bahan-bahan yang digunakan ada hidrokorsiton asetat, natrium karboksimetil selulosa, twin 80, benzil alkohol, NaCl, dan aqua pro injection. Sebelum kita masuk ke tahap pembuatan sediaan, di sini kita akan mensterilkan terlebih dahulu untuk alat-alatnya. Kita mensterilkan alat-alat ini dengan metode panas uap dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat dengan waktu 15 menit. Sebelum kita sterilkan alat-alat ini ke dalam autoclave, sebelumnya alat-alat ini sudah kita cuci bersih dan sudah kita keringkan. Sekarang kita bisa melakukan pembungkusan untuk alat-alat ini terlebih dahulu. Kita bisa membungkus alat-alat ini dengan menggunakan kertas HVS. Contohnya kita akan membungkus kaca arloji. Untuk kaca arloji, di sini kita tidak membutuhkan tali, karena untuk samping-sampingnya kita bisa lipat seperti ini, sehingga kita tidak membutuhkan tali. Seperti ini. Dan untuk alat-alat yang lain, kita bisa membungkusnya menggunakan kertas HVS lalu diikat dengan benang. Setelah semua alatnya terbungkus seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam autoclave. Kita bisa buka autoclave-nya. Sebelumnya di sini autoclave-nya sudah kita panaskan terlebih dahulu ya. Kita masukkan satu persatu. Autoclave. Kita tunggu autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat. Setelah itu kita bisa membukanya. Untuk tutup vialnya, kita bisa sterilkan menggunakan etanol. Bisa kita rendam selama 1 jam. Kita tunggu selama 1 jam. Setelah 15 menit, kita bisa buka autoclave-nya dengan syarat pelan-pelan karena autoclave ini sangat panas. Setelah itu, kita ambil alatnya satu persatu.
Di sini alat-alatnya sudah steril ya. Prosedur pembuatan sedia suspensi hidrokortison asetat. Pertama, di sini ada hidrokortison asetat, di mana pemberiannya itu serbuk halbur, putih hingga praktis, tidak berbau, tawar, kemudian pahit. Lalu ada NaCl, yaitu kristal, tidak berbau, tidak berwarna, atau serbuk kristal putih. Kemudian ada CMC, serbuk atau granul, putih sampai krem, higroskopis. Lalu kemudian ada benzil alkohol, larutan jernih, tidak berwarna, bau aromatik kuat, serta rasa membakar tajam. Kemudian ada Twin 80, cairan seperti minyak, jernih, berwarna kuning muda, dan berbau khas. Lalu ada Aqua Pro Injection. Kemudian timbang semua bahan terlebih dahulu. Setelah semua timbang di bahan, lalu kita sterilkan semua bahan. Masukkan bahan ke dalam wadah, tutup kertas perkamen, lalu ikat. Selanjutnya masukkan ke dalam autoclave yang telah dipanaskan dengan suhu 180 derajat selama 30 menit. Setelah proses sterilisasi bahan, kita mulai proses pencampuran bahan. Masukkan air panas sebanyak 3 ml ke dalam beker gelas. Kemudian masukkan CMC. Aduk hingga larut dan mengembang. Kita sterilkan CMC yang telah mengembang tadi. Kita tutup dengan kertas perkamen, ikat, kemudian masukkan ke dalam autoclave yang telah dipanaskan dengan suhu 115 derajat selama 15 menit. Setelah semua alat dan bahan disterilkan, selanjutnya adalah pembuatan injeksi suspensi. Pertama-tama, semprot meja dengan etanol, kemudian lap dengan tisu. Setelah itu masuk proses pembuatan. Yang pertama adalah membuat campuran 1. Campuran 1 terdiri dari hidrokortison asetat 0,25 gram, kemudian Twin 80 0,04 gram. Setelah itu aduk hingga homogen. Setelah homogen, tambahkan natrium karboksimetil selulosa sebanyak 0,05 gram yang telah dikembangkan. Kemudian aduk kembali hingga homogen. Selanjutnya adalah membuat larutan NaCl. Masukkan NaCl 0,09 gram. Tambahkan Aqua Pro injeksi sedikit. Aduk hingga homogen. Setelah itu, masukkan larutan NaCl ke dalam larutan 1. Kemudian aduk hingga homogen.
selanjutnya adalah membuat larutan benzil alkohol. Masukkan benzil alkohol 0,09 gram. Kemudian tambahkan Aqua Pro injeksi secukupnya. Setelah itu aduk hingga homogen. Masukkan larutan benzil alkohol ke dalam larutan 1. Aduk kembali hingga homogen. Tambahkan Aqua Pro injeksi sampai sediaan mencapai 10 ml. Setelah mencapai 10 ml, aduk kembali hingga homogen sampai terbentuk sediaan suspensi. Setelah terbentuk sediaan suspensi, masukkan ke dalam botol vial. Setelah dimasukkan ke dalam botol vial, tutup dengan penutup vial. Kemudian diberikan etiket. Setelah diberikan etiket, selanjutnya adalah evaluasi sediaan. Setelah kita melakukan pembuatan sediaan steril, langkah berikutnya yaitu kita melakukan evaluasi sediaan dengan beberapa uji. Uji yang pertama yaitu uji kebocoran. Langkahnya yaitu sediakan kertas berwarna coklat, kemudian bungkus sediaan, tutup hingga rapat, setelah ditutup dengan rapat, sediaan digelinding-gelindingkan beberapa kali. Setelah selesai, kita cek dengan mengamati apakah terjadi kebocoran pada kertas yang kita amati. Pada hasil ini, ternyata sediaan tidak mengalami kebocoran. Untuk evaluasi berikutnya, dilakukan uji pemeriksaan warna. Uji pemeriksaan warna dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan visual. Pada sediaan ini dapat kita lihat hasilnya yaitu berwarna putih susu. Pada evaluasi berikutnya, kita melakukan uji organoleptis. Pertama, kita menyediakan latar berwarna putih, di mana tujuannya untuk melihat partikulat asing berwarna hitam atau gelap. Caranya, sediaan terlebih dahulu dikocok, kemudian diamati apakah terdapat partikulat asing yang berwarna hitam atau gelap. Di sini kita tidak menemukan pada sediaan ini. Kemudian kita menyediakan latar berwarna hitam, di mana dengan tujuan untuk melihat keberadaan partikulat asing yang berwarna putih atau terang. Seperti tadi, kita kocok terlebih dahulu sediaan, kemudian kita amati apakah terdapat partikulat asing yang berwarna putih atau terang. Di sini kita tidak menemukan pada sediaan ini. Evaluasi selanjutnya yaitu evaluasi sterilitas.
ambil sampel dari sediaan yang kita buat. Kemudian kita letakkan pada cawan Petri yang di dalamnya berisi media. Tutup kembali cawan Petri. Kemudian digoyang-goyang. Setelah selesai, kita lakukan inkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, cawan Petri yang berisi sediaan dapat kita lakukan pengamatan. Apakah terdapat keberadaan mikroba di dalamnya? Pada evaluasi kali ini kita tidak menemukannya.